Pak, bisa disebutkan Pak program-program unggulan apa saja sih yang dijalankan ke depan? Yang jelas adalah salah satu tadi saya sampaikan itu misalnya seperti kita jalan pagi tadi Pak Direktur BPJS sudah sampaikan mengajak warga Muhammadiyah khususnya Jakarta Barat untuk bersama-sama sebulan sekali jalan pagi gitu bersama-sama di BPJS. Jurnalis Merdeka Indonesia Live News Update Jaya. Pertama, saya juga menghimbau dengan sangat tentunya warga Muhammadiyah khususnya banyaklah bergerak badannya gitu agar tetap sehat dan kemudian terhindar dari diabetes. Jadi tentunya ini adalah satu hal yang kalau kita belum merasakan manfaatnya memang terasa berat, tetapi kalau kita sudah merasakan manfaatnya maka itu akan menjadi terasa ringan dan gerak itu tidak harus kita keluar rumah, di rumah pun kita bisa stretching di rumah. Yang penting kita ada gerakan badan kita sehingga badan kita tidak malas dan kemudian badan kita sehat. Kalau badan kita sehat maka jiwa kita juga akan menjadi sehat. Dan kedua, selain kita bergerak badan, maka makan kita yang harus diatur sedemikian rupa sehingga kita tidak mengikuti langkah-langkah setan. Makan yang bagus, yang toyiban, yang toyib, yang halal dan toyiban. Halal itu adalah sesuatu yang memang dibolehkan dimakan, tetapi yang toyib juga perlu kita perhatikan. Toyib artinya di sini tidak hanya sekedar halal saja, tetapi masuk ke badan secukupnya saja. Yang penting bagaimana kita bisa menjaga, pokoknya adalah berhentilah makan sebelum kenyang. Kapan untuk acara puncak milad ke-114 Jakarta Barat di Muhammadiyah ini tanggal 14 November insya Allah akan dihadiri oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu yang sekaligus juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Profesor Dr. Abdul Mukti. Dan kemudian acara juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Pangan Republik Indonesia, yaitu Bapak Zulkifli Hasan. Ada beberapa tokoh yang akan diundang dan tentunya kami mohon dukungan, doa, peran serta dari seluruh warga Jakarta Barat, khususnya adalah warga Muhammadiyah. Barometer dari Ukuran keberhasilannya. Ukuran keberhasilan daripada aksi nyata ini adalah ukurannya tentu adalah kalau kita lihat tadi ada yang namanya jumlah diabetes itu sudah kita sebutkan 1 dari 9 orang, dokter tadi menyatakan 1 dari 10 adalah kena diabetes. Jadi tentunya itu adalah ukuran. Jadi nanti perlu kalau kita sudah melakukan aksi, kemudian itu jumlahnya seberapa? Mungkin bisa 1 dari 12, 1 dari 15, jadi semakin mengecil. Jadi kalau itu mengecil, maka artinya aksi yang kita lakukan ini akan menjadi ukuran yang nyata, ada kesuksesan, ada keberhasilan. Terus tingkat kelanjutannya pengobatan tetap gratis atau bagaimana? Oh iya, kalau pengobatan ini tentu kita tidak bisa dalam tiap bulan, itu tentu kita ada momen-momen tertentu, kita akan lakukan. Tentunya kita akan mendorong kerjasama dengan BPJS ini dan kemudian dengan pihak Pemprov, Pemkot DKI, Pemkot Jakarta Barat gitu untuk bisa kerjasama terus. Berarti karena ini adalah satu hal yang sifatnya memerlukan biaya, tentunya adalah dorongan dukungan dari masyarakat. Sehingga apa yang kita kerjakan ini adalah ya bagian kita untuk memberikan masyarakat tetap sehat gitu, terhindar dari segala penyakit fisik maupun penyakit hati tentunya itu yang penting ya. Karena apapun jadinya kalau fisik kita sehat tetapi hati kita tidak sehat, hati kita tidak terang begitu, maka ini menjadi penyakit juga di tengah masyarakat. Pak, bisa disebutkan Pak program-program unggulan apa saja sih yang dijalankan ke depan? Yang jelas adalah salah satu tadi saya sampaikan itu misalnya seperti kita jalan
pagi. Tadi Pak Direktur BPJS sudah sampaikan mengajak warga Muhammadiyah khususnya Jakarta Barat untuk bersama-sama sebulan sekali jalan pagi gitu bersama-sama di BPJS. Nah ini kalau di sekolah-sekolah misalnya anak-anak diwajibkan bergerak badan senam misalnya dalam seminggu sekali seperti dulu pernah dilakukan, itu menurut saya akan mengurangi sumber-sumber penyakit di tubuh kita dan anak-anak menjadi sehat, pikirannya menjadi cerdas. Ini adalah yang perlu kita galakkan adalah bagaimana kita bergerak sebenarnya. Tadi sampaikan oleh Pak Hermawan bahwa kita termasuk golongan orang yang mager. Ya, jadi bagaimana kita terus bergerak. Ya, kalau penanaman pohon yang di hutan Kota Srengseng itu ya jelas namanya nama pohon ini fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas udara di masyarakat kita. Jadi pohon ini kalau siang kan mengeluarkan apa yang disebut dengan oksigen O2. Nah O2 inilah yang dipakai untuk bahan baku nafas kita gitu. Sehingga dengan oksigen yang banyak maka kita mudah untuk bernafas, tidak sesak gitu kan. Tapi kalau banyak CO2 maka kita akan sesak. Nah ini adalah global warming yang sudah terjadi di belahan bumi ini. Tentunya adalah Muhammadiyah bergerak sekecil apapun kita memberikan kontribusi terhadap perbaikan lingkungan dan perbaikan alam. Jadi dengan menanam pohon ini Muhammadiyah adalah bergerak untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Ibu Wali Kota Jakarta Barat diwakili oleh Bapak Seko. Kemudian yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jakarta Barat yang dalam hal ini diwakili Bapak Haji Supriyadi Kasih, Wakil Ketua BPN. Yang kami hormati Bapak Haji Narmoro Rahmani, Ketua PTN Jakarta Barat sebagai penyelenggara dari kegiatan ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Akmal Yulianto, Direktur BPJS Pusat. Beliau adalah cucu dari Kiai Haji A.R. Fakhrudin, Ketua Muhammadiyah yang paling lama. Tentunya kita sehari-hari barangkali di depan meja kita ada teh panas gitu ya. Ada nasi, tadi disuguhin bubur Pak. Bubur itu bagi orang yang kena diabetes nggak berani Pak. Gitu. Jadi itu karena dia gulanya cukup tinggi di sana, sehingga orang kalau makan bubur, maka bubur itu mempercepat kenaikan gula darahnya. Makanya harus beras atau dari nasi yang merah atau justru yang hitam, gitu ya Bu ya, dokter. Ini nanti akan kita bahas dalam seminar ini bagaimana kita menjaga kehidupan ini tetap sehat. Daerah Muhammadiyah Jakarta Barat, Dr. Insinyur Haji Darmono MAG, Direktur BPJS Kesehatan. Klik like, subscribe, komen, dan share.